Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tamrin dari kelas B26 akan menjelaskan tentang memahami riba dalam perspektif Islam mata kuliah Fikih Muamalah. Tugas ujian akhir semester 4. Pengertian riba. Secara bahasa, riba berasal dari bahasa Arab yaitu riba yang berarti tambahan, kelebihan atau pertumbuhan. Jadi menambahkan atau melebihkan atau menumbuhkan bertambah-tambah. Adapun secara istilah, riba itu adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan syarat Islam. Jadi meminjam dilebihkan atau jual beli tapi tidak sesuai, nanti akan dijelaskan selanjutnya. Nah, tambahan ini bisa terjadi karena unsur penundaan waktu atau karena pertukaran yang tidak seimbang antara barang sejenis. Itu riba, ada dua bahasa, secara bahasa dan secara istilah. Adapun jenis-jenis riba, ada 3, yaitu riba fadl atau riba dalam pertukaran. Definisi ini yaitu terjadi ketika pertukaran barang sejenis, misalnya emas dengan emas, gandum dengan gandum, tetapi tidak seimbang dalam jumlah ataupun kualitas. Contoh, menukar 1 kilo gandum kualitas bagus dengan 1,5 kilo gandum dengan kualitas biasa. Hukumnya jelas haram, karena tidak sesuai dengan ketidakadilan. Kalau 1 kilo ya 1 kilo, 1,5 kilo, 1,5 kilo. Tidak harus, walaupun dua-duanya itu berbeda kualitas, tetap itu dinamakan riba tadi dalam bahasa pertukaran atau riba fadl. Yang kedua, riba nasi'ah, yaitu riba penundaan. Itu tambahan yang dikenakan karena penundaan waktu pembayaran dalam transaksi hutang atau jual beli. Contoh, meminjam uang 1 juta dan harus membayar 1.200.000 sebulan kemudian. Jadi ada penambahan, penundaan. Jadi hutang tadi kemarin hutang 1 juta, ternyata karena ditunda atau ada beberapa penundaan, maka ditambahi 1.200.000. Jelas hukumnya juga haram karena merupakan bentuk keuntungan atas dasar waktu, bukan usaha. Kemudian yang ketiga, riba qard, yaitu riba dalam pinjaman, yaitu tambahan atau keuntungan yang diisyaratkan dalam pinjam uang. Misalnya saya meminjam uang 1 juta dengan syarat harus dikembalikan 1.100.000. Nah, itu ada transaksi antara saya harus hutang kepada, atau Anda harus hutang kepada saya dengan syarat saya mengutangi atau menghutangkan 1 juta, ya berarti kamu itu harus kembalikan 1.500.000. Nah, itu jelas haram karena bantuan pinjam seharusnya tidak boleh mengambil manfaat dari orang yang membutuhkan. Dan menzolimi bahasa itu jenis. Itu jenis-jenis riba. Kemudian keharaman riba. Riba adalah dosa besar, jelasnya. Dalam Islam juga riba termasuk dosa besar. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa pelaku riba diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Terus hadis Rasul, bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa riba memiliki tingkatan dosa yang sangat besar, bahkan lebih buruk daripada perzinaan dalam salah satu hadis sahih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itu riba dan masuk dosa besar. Yang kedua, riba adalah bentuk kezoliman. Saya sebutkan dari slide sebelumnya. Riba itu menyebabkan ketimpangan ekonomi atau menindas pihak yang lemah, biasanya ya yang meminjam itu sendiri. Kemudian Islam mengajarkan untuk membantu sesama, bukan memanfaatkan kesulitan mereka demi keuntungan pribadi. Yang kalau mau minjam ya minjam, kalau dipinjamkan kotak menambahkan, ya tadi bentuk dalam kezaliman itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Muamalah Islam kan bangun di atas keadilan, tolong menolong, saling ridho, ya kan? Riba justru menciderai prinsip tersebut karena menguntungkan salah satu pihak, tidak adil atas dasar waktu atau kebutuhan orang lain. Intinya ya
bertentangan dengan muamalah Islam ya. Kalau muamalah Islam ya tadi ya adil, ya tolong menolong ketika ada saudara atau kerabat yang membutuhkan ya dibantu. Jangan menguntungkan salah satunya. Itu adalah keharaman riba. Adapun dalil dari Al-Quran dan hadis yang tadi disebutkan tadi, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan dalam Al-Quran. Atau Al-Baqarah surah ayat 278 sampai 79. Tinggallah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Jika tidak, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan merugikanmu, memerangimu. Itu adalah 3 ayat yang menjelaskan tentang keharaman dalil tentang haram riba. Kemudian hadis dari Rasulullah melaknat pemakan riba, yang memberi riba, mencatatnya, dan 2 saksi. Dan beliau berkata mereka semua sama. Hadis Rasulullah dari hadis Imam Muslim mengatakan orang yang memakan barang riba itu yang memberi, orang yang memberi, orang yang diberi, orang yang mencatat, atau orang yang melihat atau saksi, semuanya adalah hukumnya sama, yaitu haram. Jadi makanya kalau ada beberapa orang ada transaksi, kalau kita lihat, ya termasuk kita termasuk haram dari transaksi tersebut. Makanya kalau ada beberapa orang yang lagi transaksi kira-kira itu adalah pinjol, peminjaman, bukan pinjam, riba, prosesnya peminjam uang itu riba, usahakan nggak usah tahu, nggak usah melihat, nggak usah mendengarkan, itu termasuk haram. Contoh praktek riba di masyarakat, maksudnya itu kan sekarang banyak luar biasa ya masyarakat ini yang apalagi modern. Pinjam berbunga dari rentenir ya. Rentenir itu yang sekarang kalau di daerah-daerah saya, daerah itu ya pinjam uang keliling malah rentenir itu. Kalau bahasa sekarang ya orang-orang dari beberapa orang Batak, kata dalam orang sini mengatakan orang Batak yang meminjamkan kemudian ditambahkan yang tadi disebutkan di depan. Kemudian kredit barang dengan bunga tetap yang tidak syar'i, yaitu bunganya menambah, atau bunga dari tabungan atau deposito konvensional, itu juga masuk praktek riba. Kartu kredit dengan bunga keterlambatan pembayaran, ya kan? Atau karena kredit itu kan kita punya kartu, kita apapun, kemudian kita tidak membayar, kan akan bertambah kerugiannya. Terus pinjam online atau pinjol dengan bunga tinggi, yang meminjam online atau pinjam apapun itu kayak tadi yang pinjam berbunga seperti renter yang datang di rumah-rumah, itu kan termasuk adalah praktek riba di sekitar masyarakat sekarang. Nah, bagaimana sih upaya kita untuk menekan riba? Yaitu yang pertama adalah pendidikan sosialisasi, memahami bahaya riba dari sisi agama dan sosial. Ya, pertama itu ke pendidikan ya dari agama atau sosial, pendidikan sosialisasi tentang riba itu apa. Kalau dari sini udah ada beberapa banner-banner yang menjelaskan tidak boleh meminjam orang dengan cara itu karena dampaknya juga buruk juga. Jadi, makanya ya ini semua orangnya tahu itu, tapi kan mungkin karena membutuhkan ya seperti itu. Kemudian yang menggunakan layanan keuangan syariah seperti bank syariah, koperasi syariah itu upaya meninggalkan. Jadi kalau mau bank ya banknya syariah. Insya Allah harus syariah berada transaksi yang berbau agama yang sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, hidup sesuai kemampuan. Hindari gaya hidup konsumtif, yaitu apa? Gaya hidup yang tidak punya ya nggak usah pinjam, tidak punya uang ya seadanya. Ya, itu adalah konsep hidup sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan itu seperti itu, walaupun gaya hidup sekarang itu luar biasa. Kemudian yang keempat adalah bertanya pada ahli syariah untuk memastikan transaksi halal itu halal atau tidak. Yang kelima terakhir mendukung ekonomi syariah terlibat dalam usaha atau investasi yang bebas riba. Ya. Nah, dari beberapa kesimpulan disimpulkan bahwa riba adalah praktek tambahan yang diharamkan dalam transaksi pinjam meminjam atau pertukaran barang yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam Al-Quran dan hadis, riba dikategorikan sebagai dosa besar karena merusak tatanan sosial, menindas pihak yang lemah, dan menciptakan ketidakadilan dalam ekonomi. Islam juga melarang segala bentuk riba, baik dalam bentuk tambahan karena penundaan pembayaran,
pertukaran barang sejenis yang tidak setara, maupun tambahan dalam pinjam uang. Dampaknya sangat merugikan masyarakat karena menjadi uang sebagai alat eksploitasi, bukan alat pertumbuhan. Oleh itu, umat Islam wajib meninggalkan riba dan beralih kepada sistem muamalah berbasis syariah yang mendorong keadilan, tolong-menolong, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Sekian dari saya. Apabila dari awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung atau kurang pas, saya atas nama pribadi, mungkin itu kesalahan dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.